Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manitafa. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Tetap sehat ya, dan semangat dalam berpuasa. Anak-anak soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Pak Yudi. Hari ini Pak Yudi akan berkisah, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW ketika waktu kecil. Dikisahkan pada waktu itu Nabi Muhammad berumur 4 tahun. Dia bersama saudara sepersusuannya bermain bersama. Pada waktu itu malaikat Jibril pun datang. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Menemui Nabi Muhammad dan dibawalah di suatu tempat. Terus kira-kira malaikat Jibril ngapain anak-anak? Membelah dada Nabi Muhammad. Diambillah segumpal darah dari bagian hatinya. Segumpal darah hitam itu adalah sifat buruk dari setan. Nah, disitulah anak-anak, sifat buruk yang dimiliki oleh Nabi Muhammad diambillah oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril memberikan kenyamanan dan keamanan. Dijahitlah dada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu juga saudara sepersusuan Nabi Muhammad mendatangi ibu sepersusuannya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Diceritakanlah anak, ya, kisah kejadian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tadi kepada ibu sepersusuannya. Halimatus Sa'diyah pun merasa khawatir. Kemudian beliau mendatangi Nabi Muhammad. Dan ternyata Nabi Muhammad dalam keadaan pucat dan menangis terseduh-seduh. Semakin khawatirlah Halimatus Sa'diyah. Lalu beliau berdiskusi dengan suaminya untuk mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibu kandungnya. Kenapa? Melihat kekhawatiran keadaan Nabi Muhammad pada waktu itu. Dengan penuh kesedihan, dengan penuh kesedihan tersebut, Halimatus Sa'diyah harus merelakan Nabi Muhammad yang diasuh selama 4 tahun. Lalu Aminah ibunya mengambil alih kembali Nabi Muhammad untuk diasuhnya. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayangnya, Nabi Muhammad diasuh. 2 tahun kemudian berlalu. Aminah memiliki niat untuk mendatangi keluarga ayahnya, yaitu Abdullah, di kota Madinah. Lalu Aminah meminta izin kepada kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, untuk mengunjungi keluarga suaminya. Diizinkanlah oleh Abdul Muthalib. Lalu ditemani Aminah oleh budaknya Abdul Muthalib, yaitu Ummu Aiman. Ketika perjalanan pulang menuju kota Mekah, di kota Al-Abwa, di tengah-tengah antara kota Mekah dan Madinah, Aminah sakit parah, lalu menghentikan perjalanan tersebut. Apa yang terjadi anak-anak? Kesedihan itu muncul kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ibu kandungnya Aminah meninggal dunia di tempat tersebut. Dengan penuh tanggung jawab, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad ke kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dididiklah dan diasuhlah Nabi Muhammad bersama kakeknya. Namun selang berapa tahun kakeknya meninggal dunia. Kesedihan Nabi Muhammad semakin menjadi. Alhamdulillah ada pamannya yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Diasuhlah Nabi Muhammad oleh pamannya. Dibawa ke rumahnya, diasuh bersama anak-anaknya. Walaupun pamannya merasa kekurangan di keluarga tersebut. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya? Keberkahan demi keberkahan muncul di keluarganya. Fatimah bintu Asad, istrinya paman Nabi Muhammad, semakin sayang dengan adanya Nabi Muhammad di keluarga tersebut. Alhamdulillah anak-anak, akhirnya Fatimah bintu Asad memeluk agama Islam.
Demikian cerita singkat dari Pak Yudi. Semoga bermanfaat. Dengan cerita tersebut, semoga menanamkan hati kita semakin sayang dan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.